Hai semua, pada pidatonya di Jakarta pada 13 November 2023 lalu, Presiden Prabowo Subianto berbicara secara blak-blakan mengenai hubungan Indonesia dengan Uni Eropa yang tengah bersengketa dalam beberapa isu perdagangan. Menanggapi pertanyaan dari Duta Besar Italia, Benedetto Letteri, Prabowo menegaskan bahwa dunia telah berubah dan Barat tidak lagi memegang kendali seperti dulu. Meski Prabowo mengakui kehebatan peradaban Barat yang menjunjung nilai-nilai seperti keadilan dan hak asasi manusia, ia merasa bahwa standar yang diterapkan Barat kerap bersifat ganda, dan ini menimbulkan ketidakpuasan di negara-negara berkembang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Prabowo mengingatkan bahwa sikap tegas Indonesia bukanlah bentuk permusuhan, melainkan hanya pengingat bahwa hubungan antar negara seharusnya setara. Isu ini mencuat karena Uni Eropa dan Indonesia mengalami hubungan diplomatik yang pasang surut dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah Uni Eropa menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait larangan ekspor biji nikel pada 2020. Selain itu, Uni Eropa juga menerapkan larangan impor minyak sawit dari Indonesia dengan alasan standar deforestasi yang mereka berlakukan. Sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, Indonesia merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Prabowo menyoroti bahwa negara-negara seperti Indonesia telah membuka pasar mereka bagi produk-produk Eropa. Namun ketika produk Indonesia hendak masuk ke Eropa, muncul berbagai hambatan, seperti dalam kasus ekspor kopi, teh, dan kakao. Saya tidak menginginkan proteksionisme, yang kami inginkan adalah kesetaraan, tegas Prabowo, mengacu pada ketidakadilan yang dirasakan Indonesia dalam perdagangan internasional. Indonesia juga menghadapi dampak serius dari aturan baru Uni Eropa terkait deforestasi yang diperkirakan akan mempengaruhi ekspor Indonesia senilai sekitar 6 miliar euro atau sekitar 1 triliun rupiah per tahun. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa orientasi kebijakan luar negerinya adalah good neighbor policy, yaitu kebijakan untuk menjadi tetangga yang baik di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat posisi strategis Indonesia bukan hanya bagi Asia Tenggara, tetapi juga di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan tetap menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan geopolitik di Indo-Pasifik tanpa memihak satu blok tertentu. Di tengah persaingan antara Barat dan Timur, Indonesia memilih untuk bergabung dalam BRICS sebagai upaya memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang dan membuka pasar-pasar baru. Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid mendukung langkah ini dan menilai bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS akan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan membantu Indonesia menghindari jebakan pendapatan menengah. Selain itu, Menlu Sugiono juga telah menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia melihat BRICS sebagai platform penting bagi negara-negara berkembang untuk saling mendukung dan memperjuangkan kepentingan bersama di tingkat global. Di tengah ketegangan dengan Uni Eropa dan dinamika geopolitik yang berubah, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap membangun perekonomian yang mandiri dan tangguh. Ia menekankan bahwa dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia tidak perlu bergantung pada negara lain. Jika minyak sawit Indonesia tidak diterima di Eropa, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengolah minyak sawitnya sendiri menjadi biodiesel untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.